Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan lanjutkan pembacaan latihan SKB Formasi PAI yang melanjutkan video sebelumnya. Langsung saja kita simak sama-sama. 21. Jati merasa tenang dalam kehidupannya karena dia selalu berpikir positif terhadap orang-orang yang hidup bersamanya. Dia tidak pernah curiga terhadap tetangga, teman, atau orang tuanya. Sifat yang dimiliki Jati adalah A. Suudzon, B. Husnuzon, C. Ukhuwah, D. Zuhud, E. Fikri. Langsung saja kita lihat ke pembahasannya. Pembahasan dari soal yang nomor 21. Jati merasa tenang dalam hidupnya karena ia selalu berpikir positif terhadap orang-orang yang hidup bersamanya. Ia tidak pernah curiga terhadap tetangga, teman, atau orang tuanya. Sifat yang dimiliki Jati adalah berprasangka baik atau husnuzon. Jawabannya B. Jadi jawaban yang 21 ini adalah B. Husnuzon. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Contoh ukhuwah isnaniyah adalah A. Nia menyayangi kucingnya, B. Nadine rajin menyiram tanaman, C. Jaki membantu kaum muslimin di Palestina yang berperang Israel, D. Melanie menyumbangkan sebagian hartanya untuk komunitas muslim Rohingya yang diusir dari negaranya, Maman menyelamatkan Rafael dari tenggelamnya sebuah kapal tanpa memperdulikan agamanya yang berbeda. Langsung saja kita lihat ke pembahasan. Let's go. Pembahasan nomor 22. Ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan seluruh manusia. Contohnya, Maman menyelamatkan Rafael dari tenggelamnya sebuah kapal tanpa memperdulikan agama yang berbeda. Jadi jawabannya adalah E. Jadi jawaban dari nomor 22 ini adalah E. Maman menyelamatkan Rafael dari tenggelamnya sebuah kapal tanpa memperdulikan agama yang berbeda. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kita lanjut nomor ke 23. Marni selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan, khususnya daging. Ia selalu memastikan bahwa segala yang ia makan halal. Dia juga selalu berusaha untuk hormat kepada orang tua dan guru-gurunya. Dari sebagian sisa uang sakunya pun tak lupa ia sedekahkan untuk saudaranya yang membutuhkan. Segala aktivitas sesuai ia sandarkan pada Al-Quran. Sikap yang dapat diteladani dari Marni sesuai dengan fungsi dan kedudukan Al-Quran sebagai A. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, B. Dasar dan sumber hukum Islam yang pertama, C. Pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia, D. Pembawa berita gembira dan kebenaran yang mutlak, E. Obat penawar hati bagi orang yang beriman. Langsung saja kita lihat pembahasannya. Nomor 23 ini. Cek kita. Pembahasan. Marni selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan, khususnya daging. Ia selalu memastikan bahwa segala yang ia makan halal. Ia juga selalu berusaha untuk menghormati kepada orang tua dan guru-gurunya. Dari sebagian sisa uang sakunya pun tak lupa ia sedekahkan untuk saudaranya yang membutuhkan. Segala aktivitas selalu ia sandarkan pada Al-Quran. Sikap yang dapat diteladani dari Marni sesuai dengan fungsi dan kedudukan Al-Quran adalah Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, 24.
Fungsi hadis salah satunya adalah A. Menggantikan Al-Quran, B. Menambahkan ayat Al-Quran, C. Merevisi Al-Quran, D. Memperinci Al-Quran, D. Membenahi Al-Quran. Langsung saja kita lihat pembahasannya nomor 24 ini. Iya, pembahasan 24 adalah kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. 1. Memperkuat hukum yang ada ditentukan oleh Al-Quran. 2. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. 3. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Jadi jawabannya adalah D. Iya, 24. Jadi jawabannya adalah D. Memperinci ayat Al-Quran. Kita lanjut ke nomor 25. Menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah ijtihadiyah atas dasar kepentingan umum merupakan bentuk ijtihad, yaitu A. Qiyas, B. Ijma, C. Istihsan, D. Masolihul, E. Mazhab. Iya, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Pembahasan nomor 25 yaitu bentuk-bentuk ijtihad. 1. Ijma, yaitu kesepakatan pendapat para ahli mujtahid dalam segala zaman mengenai hukum syariah. 2. Qiyas, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang ada hukumnya, karena keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebabnya. Selanjutnya, istihsan adalah menetapkan suatu hukum terhadap masalah ijtihadiyah berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan. Yang terakhir, masolihul mursalah, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah ijtihadiyah atas dasar kepentingan umum. Jadi jawabannya adalah D. Iya, ini ijtihadiyah atas dasar kepentingan umum. Jadi jawabannya adalah D. Masolihul mursalah. D jawabannya. Kita lanjut ke nomor 26. Hukum yang mewajibkan seseorang muslim untuk melaksanakan suatu perbuatan jika tidak dilakukan mendapat dosa, dan jika dilaksanakan mendapat pahala adalah A. Ijab, B. Nadab, C. Tahrim, D. Karohah, E. Ibahah. Ya, langsung saja 26 ini kita langsung lihat ke pembahasannya. Ya, pembahasan ke yang nomor ke-26. Hukum taklifi adalah 5 bagian. 1. Ijab atau fardu, yaitu wajib dikerjakan, jika tidak maka dikenakan dosa. 2. Nadab atau sunnah, artinya menganjurkan namun tidak ditinggalkan, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. 3. Tahrim atau haram, artinya larangan untuk melakukan sesuatu. 4. Karoha atau makruh, yaitu titah yang mengandung larangan tetapi tidak harus dijauhi. 5. Ibaha atau mubah, berarti membolehkan. Jadi hukum yang mewajibkan seorang muslim untuk melaksanakan sesuatu perbuatan jika tidak dilakukan mendapat dosa, dan jika dilakukan mendapat pahala adalah ijab atau fardu. Jawabannya A. Jadi 26 jawabannya adalah ijab atau wajib. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor berikutnya, 27. Haramnya riba terkandung dalam surah A. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 274, B. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, C. Quran surah Al-Baqarah ayat 276, D. Quran surah Al-Baqarah ayat 277, E. Quran surah Al-Baqarah ayat 278. Langsung saja ke pembahasannya. Ya, pembahasannya adalah Allah berfirman yang artinya, dan Allah telah halalkan jual beli dan haramkan riba. Al-Quran Al-Baqarah ayat 275. Jadi jawabannya adalah B, 275. Ya, jadi jawabannya adalah B,
B. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Kita lanjut ke nomor 228. Rukun syirkah diantaranya adalah A. Bentuk usaha, B. Keuntungan, C. Pembagian kerugian, D. Modal yang dikeluarkan sama, E. Ada orang yang berserikat. Ya, langsung saja kita ke pembahasan. Rukun syirkah diantaranya A. Sigat atau lafal akad atau surat perjanjian, B. Orang yang berserikat, yang ketiga pokok atau modal yang disepakati. Jawabannya adalah E. Ya, di sini yang bagian E ada orang yang berserikat. Kita lanjut ke nomor 29. Waktu yang tepat untuk berhaji adalah A. 1, 2, 3 Syawal, B. 21, 23, 25 Ramadan, C. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, D. 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, E. 10, 11, 12, 13, 14 Zulhijjah. Iya, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan haji adalah ibadah yang hanya dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi jawabannya adalah D. 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kita lanjut ke nomor 30. Menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh umum atau masyarakat disebut sebagai A. Amal, B. Sedekah, C. Infak, D. Wakaf, E. Zakat. Langsung ke pembahasan. Nomor 30. Wakaf adalah menyerahkan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat umum. Ya, jadi jawabannya adalah D. Wakaf. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 31. Let's go. 31. Bukan hak jenazah yaitu A. Dimandikan, B. Dikafani, D. disolatkan, D. dimakamkan, E. Didoakan. Jadi hak jenazah ini ada 4, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. Jadi yang bukan haknya di sini ada bagian, jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, 32. Saat mensolatkan jenazah perempuan, imam menghadap ke arah A. Kepala, B. Leher, C. Perut, D. Kaki, E. Paha. Ayo kita langsung lanjut ke pembahasan. Check it out. Pembahasan, imam menghadap di sebelah kepala jenazah bila jenazah laki-laki dan menghadap ke arah perut bila jenazah perempuan. Maka makmum usahakan lebih dari satu saf. Ya, jawabannya adalah di perut. Kita lanjut ke nomor 33. 33. Tere adalah seorang mualaf. Di keluarganya hanya dia dan kakaknya perempuan Magdalena yang beragama Islam. Tahun ini ada seorang laki-laki muslim yang mengkhitbah dan akan menikahinya. Orang yang bertindak menjadi wali nikah agar pernikahannya sah adalah A. Ayah kandung, B. Kakak laki-laki, C. Magdalena, D. Paman, E. Hakim. Langsung saja kita cek ke pembahasan. Nomor 33. Iya, pembahasan 33. Tere adalah seorang mu'alaf. Di keluarganya hanya dia dan kakak perempuannya Magdalena yang beragama Islam.
tahun ini ada seorang laki-laki muslim yang menghitbah dan akan menikahinya. Orang yang bertindak menjadi wali nikah agar pernikahannya sah adalah hakim. Jadi jawabannya adalah hakim. Kita lanjut ke nomor 34. Ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya disebut sebagai A. Li'an, B. Ila, C. Jihar, D. Idah, E. Rujuk. Langsung saja kita buka pembahasan nomor 34. Pembahasan. Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina karena suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Dengan mengangkat sumpah 4 kali di depan hakim dan ada ucapan 5 kalinya dia mengatakan laknat atau kutukan. Allah akan ditimpakan atas diriku apabila tuduhanku itu berdusta. Ila berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Jika sebelum 4 bulan dia kembali kepada istrinya dengan baik, maka dia diwajibkan membayar denda atau sumpah kafarat. Jihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, seperti suami berkata kepada istrinya, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut dan tidak melanjutkannya dengan mentalak istrinya, wajib baginya membayar kafarat dan haram meniduri istrinya sebelum kafarat dibayar. Iddah berarti masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dengan suaminya untuk diperbolehkan menikah kembali dengan laki-laki lain. Rujuk berarti kembalinya suami kepada ikatan nikah dengan istri sebagaimana semula selama istrinya masih dalam masa iddah rajiyah. Jadi jawabannya adalah C, jihar. Kita lanjut ke nomor 35. Ahli waris yang mendapatkan warisan sebesar setengah bagian adalah A. Istri jika tidak memiliki anak, B. Suami jika memiliki anak, C. Jika memiliki 1 anak, D. Saudara laki-laki seibu dan sebapak jika sendirian, E. Saudara perempuan seibu dan sebapak jika sendirian. Langsung saja kita lihat ke pembahasannya. Nomor 35. Cek. Pembahasan. Ahli waris yang memperoleh separuh yaitu A. Anak perempuan apabila ia sendirian tidak bersama saudaranya. B. Saudara perempuan yang seibu sebapak jika sendirian. C. Anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan yang lain. Suami jika tidak mempunyai anak ataupun tidak ada anak dari anak laki-laki atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jawabannya adalah E. Iya. Jawabannya E. Saudara perempuan seibu dan sebapak jika sendirian. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 36, tapi 36 kita lanjutkan di video berikutnya. Untuk video yang ini sampai 35. Jadi kita lanjut ke 36 di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Apabila menurut kita semua bermanfaat, maka bagikanlah kepada teman-teman yang lain, di-share. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah untuk belajar bersama. Saya di sini sekedar membacakan apa yang saya dapat dari kiriman teman saya. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Nanti kesambung video selanjutnya.